ini ada beberapa hal yang Pak Anies harus ketahui berhubungan dengan Pak Anies dengan istri. Iya. Kalau berhubungan dengan HB, ini insya Allah berhubungan dengan kejengkelan atau marah yang tersimpan, marah yang di sini simpan. Dan HB itu insya Allah berhubungan dengan sumsum tulang belakang dan lever, biasanya seperti itu. Nah, walaupun livernya bagus, walaupun sumsum tulang belakangnya bagus, begini Pak Anies. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, maaf Ibu, suaranya kecil sekali di sini kami terimanya. Dengan Ibu siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Dedek di Medan. Oh, Ibu Titi. Dedek. Oh iya, baik. Ibu silakan yang di Medan. Langsung ke Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan Bu. Ya Ustaz, saya mau menanyakan, saya sudah 4 tahun menikah, tapi belum dikaruniai seorang anak. Iya Ibu udah ke dokter belum? Di lab, periksa lab baik sperma Hasil suami, tesnya katanya ya bagus gitu. semuanya dari suami bagus, Ibu juga bagus. Gini Ustaz, waktu pertama awal pernikahan, saya sudah punya anak, tapi keguguran 7 bulan. Oh ya, begini Bu, kalau memang Ibu dari data lab itu bagus, kemudian pernah hamil tapi keguguran, insya Allah itu baik-baik aja. Yang perlu diperhatikan adalah rasa sayang ibu pada suami. Karena bertemunya sel telur dengan sperma itu harus ada rasa sayang dari ibu kepada suami. Dan kalau memang ada keguguran pada waktu itu, coba yang saya mohon pada ibu, emosional ibu pada suami sama emosional ibu sama orang tua agak belajar dihilangkan. Karena keguguran itu insya Allah biasanya diawali dari kejengkelan sama suami atau orang tua. Dan dalam kondisi hamil biasanya ini akan menjadi gugur. Hanya itu saja Ibu. Jadi saya mohon Ibu Titi yang ada di Medan, coba rasa sayang suami ditambah, rasa hormat pada suami ditambah, kemudian emosional kepada suami dikurangin atau dihilangkan, dan juga dengan orang tua dihilangkan. Kemudian yang kedua, dan ini yang penting adalah rajin tahajud, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, kemudian mohon ampun jika Allah belum karuniai amanah berupa anak, jika itu dari kesalahan dan dosa-dosa ibu dan juga suami ibu, mohon ampun pada Allah. Doa itu diulang terus menerus, doa itu diulang terus menerus. Dan terakhir mohon agar Allah berkenan memberikan amanah berupa anak kepada ibu. Doakan kepada Allah dengan ikhlas, dengan tulus dan berubah sifat-sifat yang kurang baik di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah ridha sehingga memberikan ibu amanah berupa anak. Amin. Baik. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Iya Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berikan kesempatan kepada jamaah yang ada di MNC TV. Tunjuk tangan. Baik, Bapak silakan. Iya, baik. Sesi tanya jawab kita, tadi ada salah satu jamaah yang sudah siap ingin bertanya kepada Ustadz Danu. Kita persilakan. Pak, silakan berdiri Pak. Sebutin nama, alamat, nomor sepatu, nomor baju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Anies Sutajab dari Gontor Ponorogo ingin menanyakan masalah yang dialami oleh anak saya Farhan Maulana Akbar dalam menjalani rawatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya divonis penyakit anemia hemolitik, tapi dalam kontrol tanggal 22 bulan 4 kemarin akhirnya disebutkan bahwa penyakit itu belum tentu anemia hemolitik. Jadi saat ini kami sebagai orang tua ingin menanyakan masalah anak saya ini terhadap Ustadz Danu. Mohon penjelasan dan keterangan yang
insya Allah memberikan solusi terbaik bagi harapan kami sekeluarga, istri dan saya serta anak. Amin, amin. Iya, Pak Asep Sucipto. Betul nggak namanya? Anis Sutajab. Saya kalau nama melenceng mulu ya. Pak Anis, Iya. putranya umurnya berapa? 9 tahun SD kelas 3, madrasah kelas 4. Oh ya, alhamdulillah. Begini Pak Anis, anemia ini penyakit kekurangan darah barangkali ya? Atau Darah merah. darah dibutuhkan. merahnya, trombositnya turun? Trombosit bagus, Terus? cuma HB-nya rendah. Oh HB-nya rendah, Iya. oke. Trombosit bagus, Bagus. HB-nya rendah. HB waktu keluar dari rumah sakit Karangmenjangan 11,3 sampai kontrol berikutnya hingga 7,5. Oh iya. Saya mau tanya begini Pak Anis, enggak sama istri ya di sini ya? Istri saya sebetulnya mau ikut tapi berhubung kondisi anak lemah jadi saya Oke. putuskan untuk datang sendiri. Pak Anis, karena ini anak itu masih 9 tahun jadi belum akhir balik, ini ada beberapa hal yang Pak Anis harus ketahui berhubungan dengan Pak Anis dengan istri. Iya. Kalau berhubungan dengan HB, ini insya Allah berhubungan dengan kejengkelan atau marah yang tersimpan, marah yang di sini simpan. Dan HB itu insya Allah berhubungan dengan sumsum tulang belakang dan liver, biasanya seperti itu. Nah, walaupun livernya bagus, walaupun sumsum tulang belakangnya bagus, begini Pak Anis, maksud saya yang ada kerusakan daerah situ. Nah, pertanyaan saya, kalau ada kerusakan di daerah situ biasanya berhubungan dengan emosi atau marah, tapi yang disimpan. Nah, pertanyaan saya, siapa di antara Pak Anis dengan istri yang kalau marah itu kelihatan sebenarnya marah, tapi karena memang ada sesuatu yang nggak bisa diomongkan, marahnya itu di sini. Dan itu sejak adik itu kecil, bisa aja itu Pak Anis, bisa aja itu istri. Nah, marahnya kepada siapa? Bisa aja Pak Anis marah pada istri marah pada suami, atau istri dan Pak Anis atau salah satunya marah yang diam nggak bisa ngomong dengan orang tua. Nah, pertanyaan saya, siapa yang bermasalah, yang emosinya cukup tinggi tapi diam, kelihatan marah tapi diam? Iya, saya akui saya punya emosi yang tinggi tapi memang kadang-kadang saya pendam dalam hati. Di sini? Iya, tapi kalau masalah emosi dari istri terhadap diri saya, suami, saya kurang tahu pasti ya, kemungkinan ada tapi saya yang kurang lebih tahu kuat pasti. mana? Pak Anis atau istri yang Kebiasaannya kelihatan? saya. Yang lebih kuat Pak Anis ya? Kebiasaannya saya. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, Pak Anis yang sering emosi tinggi ini Pak Anis kepada siapa? Pada istri atau pada orang tua? Hanya dua ini masalahnya. Sebelum saya menikah, sama orang tua saya banyak Jengkel. melakukan dosa, jengkel juga. Selepas itu Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Selepas itu, selepas menikah, istri kadang-kadang saya pun merasa jengkel, cuma saya pendam. Di sini. Ya, sama orang tua pun, sama emak juga demikian. Jadi saya pendam. Iya, insya Allah ini sudah ketemu Pak Anis. Obatnya insya Allah ketemu, tinggal Pak Anis mau nggak berubah di hadapan Allah, berubah karena Allah mau nggak kira-kira. Hanya itu posisinya. Mau. Sama istri belajar untuk tidak emosi. Kejengkelan Pak Anis di mana? Kalau kejengkelan Pak Anis kepada istri itu, istri salahnya tidak begitu besar, tidak menyalahi ajaran Islam, ya maafkan dia, maafkan dia. Benar-benar harus. Kemudian kalau Pak Anis dengan orang tua selama belum menikah, Pak Anis tadi udah cerita saya banyak melakukan dosa pada orang tua. Pak Anis, saya anjurkan setelah kita bertemu di Masjid Anida pagi ini, nanti ketemu dengan orang tua, silahkan sholat berjamaah, kemudian minta maaf kepada orang tua, dan itu jangan sekali. Setiap kali selesai sholat berjamaah dengan orang tua, jika orang tua masih hidup maksud saya, silahkan minta maaf terus menerus. Kemudian belajar menyenangkan beliau. Menyenangkan itu bisa dengan kata-kata yang baik, bisa dengan rizki Pak Anis, boleh silahkan. Menyenangkan, yang penting hati beliau senang. Ini untuk membalas kesalahan Pak Anis terdahulu. Kemudian dengan istri sama, meminta maaflah pada istri.
Kemudian senangkan istri selama dalam baris-baris atau basic atau sesuatu yang tidak melanggar agama. Senangkan istri dengan kata, dengan perilaku Pak Anies yang baik. Yang penting adalah selain dua tadi, memohon ampunan pada Allah. Berdoa, ya Allah jika penyakit anak saya yang bernama, siapa tadi namanya? Farhan Maulana Akbar. Fardan Maulana bin Anis Anies Sutajab. Baswedan, siapa? Anis Sutajab. Anies Sutajab. Anies Baswedan mah teman saya itu ya.